Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Tripaksa, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Selamat menonton. Berdiri sebuah gunung misterius yang letaknya jauh di pedalaman hutan tropis Jawa Barat, yang sudah menarik hati para petualang, arkeolog, dan sejarawan selama berabad-abad, yaitu Gunung Padang. Sejarah dan misteri yang berkaitan dengan asal-usul peradaban di Nusantara ini tersimpan di balik anggunnya Gunung Padang. Situs Gunung Padang Cianjur tidak hanya dikenal oleh penduduk sekitar, namun juga sudah menjadi daya tarik untuk para wisatawan dari seluruh dunia. Akan tetapi, apa yang membuat situs Gunung Padang ini diperbincangkan dalam berbagai diskusi sejarah, dan mengapa situs ini begitu diistimewakan? Pertanyaan tersebut bisa terjawab pada mitos dan kisah rakyat yang telah bersirkulasi selama berabad-abad, yang mengklaim bahwa Nabi Sulaiman atau Raja Salomo pernah menapakkan kakinya di tanah Nusantara, khususnya di wilayah sekitar Gunung Padang. Berbagai catatan sejarah dari peradaban Mesir kuno dan Yunani kuno juga mendeskripsikan kaitan antara Nabi Sulaiman dengan Nusantara. Walaupun kebenaran dari berbagai catatan tersebut masih menjadi polemik. Akan tetapi, satu hal yang menjadikan mitos ini memikat adalah munculnya kisah tentang emas yang didapatkan Raja Salomo dari wilayah Nusantara. Dikenal sebagai Raja Solomon dalam bahasa Ibrani atau Nabi Sulaiman, merupakan sosok yang melegenda dalam budaya Semitik dan sejarah. Pada sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, Nabi Sulaiman merupakan seorang raja yang memimpin kerajaan Israel, yang dikenal bijak, adil, serta memiliki kekayaan yang melimpah dan mempunyai hubungan dengan kerajaan-kerajaan dan bangsa di luar wilayahnya. Banyak catatan kuno baik dari Yunani maupun Mesir yang menyebutkan bahwa ada hubungan antara sebuah wilayah yang sekarang disebut Nusantara dengan Raja Salomo. Kerajaan Israel yang mempunyai hubungan bilateral diplomatik dengan kerajaan Mesir kuno menyebutkan bahwa Raja Salomo memperoleh pasokan emas dalam jumlah besar dari suatu wilayah di timur jauh. Jumlah emas yang diperkirakan bisa mencapai 400 talenta emas, bukanlah jumlah yang sedikit untuk ukuran standar berbagai kerajaan besar di masa itu. Dan salah satu sumber pusat emas untuk Raja Salomo dikatakan dari suatu wilayah yang disebut Cikotok. Walaupun pada saat ini Cikotok dikenal hanya merupakan sebuah desa biasa di Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten, akan tetapi legenda tentang adanya tambang emas di wilayah tersebut sudah ada sejak zaman kuno. Tambang emas di Cikotok yang selanjutnya dikelola oleh kolonial Belanda dan Jepang serta PT Antam sampai ditutup pada tahun 2011. Menjadi bukti nyata dari berbagai riwayat lama tentang kekayaan mineral wilayah tersebut. Akan tetapi yang menjadikan kisah riwayat Nusantara dan Raja Salomo menjadi begitu melegenda adalah tidak hanya sekedar tukar-menukar emas atau berbagai barang mewah lainnya. Lebih dari itu semua adalah gambaran sebuah hubungan yang mencerminkan luasnya jaringan diplomasi dan perdagangan pada zaman itu. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan yang jauh di Timur Tengah mempunyai hubungan koneksi dengan sebuah wilayah yang letaknya ribuan mil jauhnya di tengah kepulauan Nusantara? Dari sinilah misteri itu kemudian mulai muncul. Apakah sang Raja Salomo sendiri yang pernah berkunjung ke Nusantara? Atau mungkinkah hanya sekedar utusannya? Lantas apa yang memotivasinya untuk mencari emas sampai ke ujung dunia? Serta bagaimana mungkin berbagai riwayat ini tercatat dalam kanal sejarah Yunani kuno dan Mesir kuno? Gunung Salak yang kokoh berdiri menjulang tinggi dengan kecantikannya tidak hanya sekedar dikenal sebagai gunung berapi aktif biasa di Jawa Barat. Namun di lereng yang lebih tepatnya di kaki Gunung Salak, terdapat sebuah desa yang bernama Cikotok. Dan Cikotok bukanlah desa kaleng-kaleng, bukan desa sembarang desa, juga bukan desa yang biasa saja. Pada zaman dahulu desa ini merupakan pusat perhatian dunia karena tambang emasnya yang berlimpah. Pada era kolonialisme Belanda dan Jepang, tambang emas Cikotok menjadi sumber daya yang sangat berharga. Tidak hanya karena emas itu sendiri, namun juga karena posisinya yang strategis tidak jauh dari Gunung Salak. Sebuah perusahaan nasional yang bernama PT Antam selanjutnya mengambil alih pengelolaan tambang emas Cilotok setelah berakhirnya masa penjajahan. Akan tetapi pada tahun 2011, tambang emas Cilotok resmi ditutup. Walaupun demikian, berbagai jejak masa lalu masih dapat dilihat hingga sekarang.
Akan tetapi apa yang menjadikan Gunung Salak mempunyai nama seperti itu? Banyak yang memberi pendapat bahwa asal mula nama Gunung Salak itu berasal dari kata salaka yang dalam bahasa Sunda artinya perak. Ini memberi sebuah petunjuk bahwa kawasan tersebut selain memiliki kekayaan emas, juga mempunyai cadangan perak yang banyak. Sebuah istilah salakadomas yang artinya tambang emas dan perak pun menjadi bukti nyata dari adanya mineral berharga di daerah tersebut sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Sejarah telah mencatat bahwa jauh sebelum era kolonialisme, kawasan ini sudah menjadi pusat peradaban. Kerajaan Salakanagara sebagai kerajaan tertua di Jawa Barat mempunyai arti negeri perak berdiri tegak di kaki Gunung Salak. Kondisi ini dapat dibuktikan oleh seorang ahli geografi dan astronomi dari Yunani pada tahun 150 Masehi. Yang bernama Ptolemy memberikan sebuah catatan bahwa ada sebuah kota bernama Argire dalam peta dunianya yang mempunyai arti kota perak. Dan selanjutnya diterjemahkan dalam bahasa lokal sebagai Kerajaan Salakanagara. Selanjutnya kerajaan Salakanagara ini berevolusi menjadi Tarumanegara, sebuah kerajaan yang mempunyai hubungan erat dengan aliran Sungai Citarum. Sungai Citarum selain bermanfaat sebagai sumber kehidupan, juga menjadi alat transportasi dan perdagangan untuk penduduk kerajaan. Dan sepertinya legenda dan fakta historis kisah Nusantara tidak bisa dipisahkan dari kisah riwayat seputar Cikotok dan Gunung Salak. Dari balik ketinggian Gunung Salak serta hijaunya hutan tropis, tersimpan riwayat peradaban asal mula Nusantara yang mulia. Wilayah Gunung Salak tidak hanya berkecukupan akan sandang, pangan, papan, dan sumber daya alam. Namun wilayah Gunung Salak juga merupakan tonggak awal mula lahirnya sebuah peradaban, yang selanjutnya berpengaruh terhadap histori sejarah dan budaya Indonesia. Salakanegara yang mempunyai arti negeri perak merupakan kerajaan tertua yang berada di wilayah Jawa Barat. Sebutan tersebut bukan tanpa landasan. Wilayah di sekitar Gunung Salak terkenal berlimpah sumber daya perak, yang kemungkinan merupakan sumber pendapatan paling terdepan kerajaan ini. Bisa juga penduduk Salakanagara merupakan orang-orang yang mahir dalam penambangan dan pengolahan perak, membuat mereka menjadi salah satu elemen penting perdagangan di Nusantara pada masanya. Akan tetapi, seperti pada umumnya kerajaan kuno di masa silam, Salakanagara tidak mampu bertahan lama. Dari berbagai puing sejarah kita akhirnya memahami bahwa kerajaan Salakanagara selanjutnya bertransformasi serta berkembang menjadi kerajaan Tarumanegara. Sebutan nama Tarumanegara ini terinspirasi dari nama sebuah sungai, yaitu Sungai Citarum yang mengalir di area lokasi tersebut. Pada sepanjang bantaran Sungai Citarum banyak terdapat berbagai peninggalan serta artefak sejarah yang membuktikan bahwa daerah ini sudah berpenghuni sejak beribu-ribu tahun yang silam. Tepian Sungai Citarum mungkin juga menjadi tempat berinteraksi berbagai suku dan budaya, yang selanjutnya menjalin hubungan dagang dan membangun peradaban yang kemudian kita kenal sebagai asal mula Nusantara. Dengan demikian, daerah di kaki Gunung Salak pada khususnya di seputar Sungai Citarum tidak hanya merupakan sebuah tempat biasa, namun juga sebuah pintu masuk menuju masa silam. Wilayah ini merupakan tempat di mana peradaban pertama Nusantara, tempat awal berbagai budaya dan suku bertemu, serta berbaur membangun budaya yang kaya dan beraneka ragam, yang hingga sekarang masih kita nikmati sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Sejarah sudah menancapkan penanya bahwa berubahnya iklim global mempunyai dampak yang signifikan terhadap pemukiman serta migrasi manusia. Ketika bumi menghadapi periode fase dingin yang dikenal dengan zaman es atau periode glasial, berbagai wilayah yang tadinya tumbuh subur menjadi hampa kosong, tidak bisa dihuni. Kunci untuk bertahan hidup bagi manusia itu adalah beradaptasi. Nah, situs Gunung Padang di Cianjur merupakan sebuah tempat yang menurut berbagai catatan sejarah menjadi pusat migrasi manusia selama periode dingin tersebut. Strategisnya wilayah Gunung Padang yang merupakan titik pertemuan Sungai Musi dengan Sungai Kapuas, pada waktu masih jadi satu daratan di Sundalandia, menjadikan wilayah Gunung Padang sebagai titik pusat berbagai populasi manusia yang mencari tempat perlindungan dari ekstrimnya suhu di daerah subtropis. Berbagai sungai ini bukan hanya menjadi sumber air yang utama untuk kehidupan, namun juga memberikan sumber sandang, pangan, papan, dan transportasi. Pola kehidupan di daerah subtropis selama zaman es tentu saja sangat ekstrim. Nah, tanah yang beku, temperatur rendah, serta terbatasnya sumber daya alam menjadikan manusia untuk terus bergerak mencari daerah yang lebih subur dan hangat. Kesuburan tanah, kestabilan iklim, serta beraneka ragam sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk bertahan hidup merupakan suatu kondisi yang dimiliki daerah tropis seperti wilayah sekitar Gunung Padang. Dari penemuan berbagai bukti arkeologi, tentu saja wilayah Gunung Padang sudah lama menjadi pusat peradaban manusia.
Berbagai faktor seperti stabilnya iklim, sumber daya alam yang berlimpah, serta jalur akses yang mudah menuju ke berbagai sungai besar, menjadikan wilayah Gunung Padang sebagai tujuan yang realistis bagi manusia yang bermigrasi. Salah satu spekulasi yang paling sering dibicarakan adalah keterkaitan antara situs Gunung Padang dengan Raja Salomo, sang raja legendaris yang telah disebut pada berbagai catatan sejarah Yunani kuno dan Mesir kuno. Kabarnya, terpendam 3 ton logam mulia di situs Gunung Padang yang selanjutnya menimbulkan beragam teori dan tafsiran. Cukup banyak historikus dan saintis menduga bahwa berbagai logam tersebut adalah elemen dari harta karun yang disimpan oleh Raja Salomo. Sejalan dengan hal itu, ada juga yang beropini bahwa logam-logam tersebut hanyalah sebuah bukti dari kegiatan perdagangan yang sudah lama berjalan di wilayah Nusantara. Nah, akan tetapi, hipotesis yang sangat mencengangkan adalah sebuah klaim bahwa sebanyak 500 ton emas di situs Gunung Padang disimpan oleh Raja Salomo. Ya, pastinya klaim seperti itu memikat berbagai perhatian, bukan hanya dari komunitas historikus namun juga dari saintis, arkeolog, dan bahkan orang awam. Keberadaan emas sebanyak itu, ya tentu saja bisa merubah pengertian kita mengenai sejarah politik dan perdagangan di wilayah Nusantara. Ya, Ralph Ellis, seorang sejarawan yang sering disebut sebagai seorang historikus, yang dikenal dengan berbagai opininya yang kritis terhadap sejarah, mengklaim bahwa 500 ton emas di situs Gunung Padang bukan milik Raja Salomo. Ralph Ellis menegaskan bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat yang bisa mengaitkan antara situs Gunung Padang dengan Raja Salomo. Menurut Ralph Ellis, meskipun Raja Salomo terkenal mempunyai harta kekayaan yang berlimpah dan korelasi perdagangan yang luas, klaim tersebut hanya lebih berlandaskan pada mitos daripada fakta. Ya tentu saja, berbagai klaim tersebut membutuhkan bukti yang kuat. Kenyataannya para arkeolog itu sendiri yang menegaskan bahwa jejak Raja Salomo di situs Gunung Padang tidak disupport dengan bukti yang meyakinkan, yang akan semakin menambah keraguan pada hipotesis tersebut. Akan tetapi kondisi ini juga semakin menguatkan betapa dibutuhkannya sebuah penelitian lebih lanjut, ya tentunya dengan berbagai pendekatan yang ilmiah untuk lebih memahami sejarah dan misteri yang berhubungan dengan situs Gunung Padang. Sebagai penutup, sepanjang ini banyak sumber sudah memberikan penjelasan yang mengisyaratkan adanya kaitan antara kawasan Nusantara dan Raja Salomo, termasuk riwayat tentang ratusan talenta emas yang didapat Raja Salomo dari Nusantara. Ya, walaupun seperti demikian juga, namun berbagai catatan terutama yang berasal dari Yunani kuno dan Mesir kuno, ya tentunya harus lebih didekati dengan bijak dan lebih mendalam. Pasti akan selalu ada berbagai kemungkinan penafsiran yang tidak sama. Dan tentu seringkali tulisan sejarah itu dapat berubah seirama dengan proses berjalannya waktu.